Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Anak-anakku yang berbahagia, khususnya siswa kelas 10, pada kesempatan kali ini Ibu akan mengetengahkan fikih muamalah yang berkaitan dengan asuransi syariah. Tujuan pembelajaran yaitu yang pertama menganalisis pembahasan tentang asuransi. Yang kedua, memahami dasar hukum asuransi syariah. Yang ketiga, yaitu memahami penjelasan para ulama tentang asuransi. Dan yang keempat adalah memahami fikih Islam yang begitu luas pembahasannya dalam urusan muamalah. Anak-anakku yang berbahagia, baik kita lihat pengertian asuransi. Dalam bahasa Arab, asuransi ini dikenal dengan istilah at-ta'mim, yang diambil dari kata amanah dan berarti memberi perlindungan, ketenangan, rasa aman, bebas dari rasa takut. Jadi, at-ta'min ialah seorang membayar atau menyerahkan uang cicilan agar ia atau ahli warisnya mendapatkan sejumlah uang sebagaimana disepakati atau untuk mendapatkan ganti rugi terhadap hartanya yang hilang. Itulah pengertian asuransi. Kemudian mengapa asuransi ini diperlukan? Pergunakanlah 5 hal sebelum datangnya 5 perkara, yaitu muda sebelum tua, sehat sebelum sakit, kaya sebelum miskin, lapang sebelum sempit, dan hidup sebelum mati. Itulah mengapa asuransi itu diperlukan. Anak-anakku yang berbahagia, kita lihat bagaimana ciri-ciri asuransi syariah. Di samping tentu ada asuransi konvensional, tapi kali ini kita lihat bagaimana ciri-ciri asuransi syariah. Yang pertama, akad asuransi syariah adalah bersifat tabarru. Sumbangan yang diberikan tidak boleh ditarik kembali. Atau jika tidak tabarru, maka andil yang dibayarkan akan berupa tabungan yang akan diterima jika terjadi peristiwa atau akan diambil jika akad berhenti sesuai dengan kesepakatan dengan tidak kurang dan tidak lebih, atau jika lebih maka kelebihan itu adalah keuntungan hasil mudharabah, bukan riba. Dan anak-anakku yang Ibu cintai, ciri-ciri asuransi syariah yang kedua yaitu akad asuransi ini bukan akad mulzim atau perjanjian yang wajib dilaksanakan bagi kedua belah pihak, karena pihak anggota ketika memberikan sumbangan tidak bertujuan untuk mendapatkan imbalan. Dan kalau ada imbalan, sesungguhnya imbalan tersebut dapat melalui izin yang diberikan oleh jamaah atau seluruh peserta asuransi atau pengurus yang ditunjuk bersama-sama. Kemudian ciri asuransi syariah yang ketiga yaitu dalam asuransi syariah, investasi keuangan syariah tidak ada pihak yang lebih kuat karena semua keputusan dan aturan-aturan diambil menurut izin jamaah seperti dalam asuransi takaful. Dan yang keempat, cirinya yaitu akad asuransi syariah bersih dari gharar dan riba. Gharar artinya spekulasi atau untung-untungan. Dan yang kelima, asuransi syariah atau keuangan syariah bernuansa kekeluargaan yang kental. Anak-anakku yang berbahagia, bagaimana perbandingan
asuransi syariah dengan asuransi konvensional. Dalam asuransi syariah ada Dewan Pengawas Syariah. Fungsinya mengawasi manajemen, produk, dan investasi dana. Sedangkan di dalam asuransi konvensional itu tidak ada. Kemudian dalam asuransi syariah yang menyangkut akad adalah tolong menolong atau takaful. Sedangkan dalam asuransi konvensional akadnya adalah jual beli atau tabaduli. Dan perbandingan yang ketiga yaitu investasi dana asuransi syariah, yaitu dengan menggunakan sistem bagi hasil atau mudharabah. Sedangkan di dalam asuransi konvensional, investasi dana berdasarkan bunga atau riba. Kemudian perbandingan yang berikutnya kepemilikan dana. Dana yang terkumpul dari nasabah atau premi merupakan milik peserta. Perusahaan hanya sebagai pemegang amanah untuk mengelolanya. Itu yang ada di dalam asuransi syariah. Tetapi yang ada di dalam asuransi konvensional, dana yang terkumpul dari nasabah atau premi menjadi milik perusahaan. Perusahaan bebas untuk menentukan investasinya. Kemudian yang keempat, mengenai pembayaran klaim asuransi syariah dari rekening tabarruk atau dana sosial, seluruh peserta yang sejak awal sudah diikhlaskan oleh peserta untuk keperluan tolong-menolong bila terjadi musibah. Namun di dalam asuransi konvensional, pembayaran klaim ini dari rekening dana perusahaan. Kemudian perbandingan tentang keuntungan di dalam asuransi syariah dibagi antara perusahaan dengan peserta sesuai dengan prinsip bagi hasil mudharabah. Sedangkan di dalam asuransi konvensional, seluruh dana keuntungan ini menjadi milik perusahaan. Itulah perbandingan asuransi syariah dengan asuransi konvensional. Tujuan berdirinya asuransi syariah yaitu memberikan jaminan perlindungan dari risiko-risiko kerugian yang diderita oleh satu pihak. Kemudian tujuan yang berikutnya yaitu meningkatkan efisiensi karena tidak perlu secara khusus mengadakan pengamanan dan pengawasan untuk memberikan perlindungan yang memakan banyak tenaga, waktu, dan biaya. Tujuan yang ketiga yaitu pemerataan biaya, yaitu cukup hanya dengan mengeluarkan biaya yang jumlahnya tertentu dan tidak perlu mengganti membayar sendiri kerugian yang timbul yang jumlahnya tentu tidak pasti atau tidak menentu. Kemudian tujuan yang keempat yaitu dasar bagi pihak bank untuk memberikan kredit karena bank memerlukan jaminan perlindungan atas anggunan yang diberikan oleh peminjam uang. Dan yang berikutnya tujuannya yaitu sebagai tabungan karena jumlah yang dibayar kepada pihak asuransi akan dikembalikan dalam jumlah yang lebih besar. Hal ini khusus berlaku untuk asuransi jiwa. Anak-anakku yang berikutnya, tujuan berdiri asuransi syariah yang berikutnya adalah menutup loss of earning powers seorang atau badan usaha pada saat ia tidak dapat berfungsi atau bekerja. Maka bank syariah akan menghandle-nya. Dan yang berikutnya, tujuan berdiri asuransi syariah adalah memberikan solusi dan layanan terbaik dalam perencanaan keuangan dan pengelola risiko bagi umat. Dengan menawarkan jasa takaful dan keuangan syariah yang dikelola secara profesional, adil,
tulus, dan amanah. Serta tujuan yang terakhir yaitu menjadikan grup asuransi terkemuka yang menawarkan jasa takaful dan keuangan syariah yang komprehensif dan jangkauan signifikan di seluruh Indonesia. Itulah anak-anakku tujuan berdirinya Bank Syariah. Kemudian apa dasar dan landasan hukum berdirinya Bank Syariah itu? Yaitu ada di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan janganlah tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Itulah dasar hukum berdirinya asuransi, yaitu tertera di dalam surat Al-Maidah surat kelima ayat 2. Kemudian dasar hukum yang berikutnya yaitu hadis Nabi Muhammad SAW. Sesungguhnya seorang yang beriman itu ialah barang siapa yang memberi keselamatan dan perlindungan terhadap harta dan jiwa raga manusia. Hadis riwayat Ibnu Majah. Demikianlah dasar dan landasan hukum berdirinya Bank Syariah. Kemudian bagaimana Bank Syariah di Indonesia? Di Indonesia, asuransi Islam sering dikenal dengan istilah takaful. Kata takaful berasal dari kata takafala ayatul takafalu yang artinya ialah menjamin atau saling menanggung. Kemudian menurut Dewan Fatwa DSN nomor 21 DSN MU 10/2001 bagian pertama mengenai ketentuan umum angka 1 disebutkan bahwa pengertian asuransi syariah, takmim, takaful atau tadamun ialah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi, bentuk aset atau tabaruk yang memberi pola pengembalian untuk menghadapi risiko kesulitan atau kerugian. Itulah bagaimana bank asuransi syariah atau takaful di Indonesia. Kemudian bagaimana landasan hukum? Dasar dan landasan hukumnya yang pertama yaitu hukum operasional tentang bank syariah, yaitu Fatwa DSN nomor 21 DSN MUI 10/2001 tentang pedoman umum asuransi syariah. Kemudian yang kedua adalah keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 426 KMK 06/2003 tentang perizinan usaha dan kelembagaan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi. Kemudian yang ketiga, dasar dan landasan hukumnya yaitu keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 424 KMK 06/2003 tentang kesehatan keuangan, perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi. Dan yang keempat, dasar hukumnya yaitu adalah keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan nomor 4499/LK tahun 2000 tentang jenis, penilaian dan pembatasan investasi perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi dengan sistem asuransi dan reasuransi dengan prinsip syariah. Itulah anak-anakku dasar dan landasan hukum tentang bank syariah. Kemudian anak-anakku yang berbahagia, prinsip-prinsip hukum asuransi syariah antara lain yaitu
Principle of Assurancy Interest, yaitu prinsip kepentingan yang dipertanggungjawabkan. Kemudian yang kedua adalah Principle of Uthman, a good fight, yaitu prinsip kejujuran sempurna. Dan yang ketiga adalah Principle of Indemnity atau prinsip indemnitas. Dan yang kelima adalah prinsip subrogasi. Serta yang keenam adalah prinsip kontribusi atau principle of contribution. Dan yang terakhir adalah principle proximate cause atau prinsip causa proxima. Demikianlah prinsip-prinsip hukum yang ada di dalam hukum asuransi syariah. Prinsip-prinsip dasar asuransi syariah, yang pertama, asuransi investasi syariah harus dibangun atas dasar ta'awun, kerjasama, tolong-menolong, saling menjamin, tidak berorientasi bisnis atau keuntungan materi semata. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa, dan janganlah tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Yang kedua, investasi keuntungan syariah tidak bersifat mu'awadoh, tetapi tabaruk atau mudorobah. Dan yang ketiga, prinsipnya adalah sumbangan atau tabaruk sama dengan hibah, pemberian. Oleh karena itu haram hukumnya ditarik kembali. Kalau terjadi peristiwa ini, maka diselesaikan menurut syariat atau keuangan syariah. Dan yang keempat, prinsip dasar syariah yaitu setiap anggota yang menyetorkan uangnya menuntut jumlah yang telah ditentukan harus disertai dengan niat membantu demi menegakkan prinsip ukhuwah. Kemudian dari uang yang terkumpul itu diambillah sejumlah uang guna membantu orang yang sangat memerlukan. Dan yang kelima, tidak dibenarkan seorang menyetorkan sejumlah kecil uangnya dengan tujuan supaya ia mendapatkan imbalan yang berlipat bila terkena suatu musibah. Akan tetapi, ia diberi uang jamaah sebagai ganti atas kerugiannya menurut izin yang diberikan oleh jamaah. Dan yang keenam, prinsipnya adalah apabila uang itu akan dikembalikan, maka haruslah dijalankan menurut aturan syar'i. Kemudian anak-anakku yang berbahagia, bagaimana pendapat para ulama tentang asuransi syariah? Pendapat pertama mengharamkan. Dikemukakan oleh Syed Sabiq Abdullah Al-Qalqil, Mufti Yordania, kemudian Yusuf Al-Qardawi dan Muhammad Bakhil Al-Mut dari Mesir. Alasannya mengapa diharamkan: pertama, asuransi sama dengan judi. Yang kedua, mengandung unsur tidak pasti atau gharar atau juga riba. Yang ketiga, termasuk jual beli atau tukar menukar mata uang yang tidak tunai. Yang keempat, hidup mati manusia menjadi objek bisnis mendahului takdir Allah. Yang kelima, mengandung unsur pemerasan, di mana pemegang polis akan hilang premi yang sudah dibayar atau dikurangi karena tidak dapat melanjutkan pembayaran premi. Kemudian pendapat para ulama tentang asuransi syariah, pandangan yang berikutnya adalah boleh. Dan yang menyatakan boleh ini dianut oleh pendapat Muhammad Abdul Zahra, guru besar hukum Islam Universitas Kairo, dengan alasan kelompok ini sama dengan kelompok pertama dalam asuransi yang bersifat komersial haram, dan sama pula dengan alasan kelompok kedua dalam asuransi yang bersifat sosial boleh. Jadi asuransi yang bersifat sosial itu dibolehkan. Tetapi kalau asuransi yang bersifat komersial ini adalah diharamkan. Kemudian
Anak-anakku yang berbahagia, bagaimana produk asuransi syariah? Yang pertama, produk asuransi syariah sering dipakai dalam operasional sebuah perusahaan asuransi syariah. Secara garis besar antara lain ada produk asuransi syariah dengan unsur saving, menggunakan 2 buah rekening dalam setiap pembayaran premi, yaitu rekening untuk dana tabarruk atau sosial, dan yang kedua adalah dana saving atau dana tabungan. Yang kedua, produk asuransi syariah non-saving ialah kumpulan dana dari peserta yang setelah dikurangi biaya pengelolaan dimasukkan ke dalam rekening khusus tabarruk atau rekening dana sosial. Kemudian bagaimana penerapan kasus asuransi syariah ini? Yaitu jika harga pasar kendaraan sebesar 100 juta rupiah, mobil Fikri diasuransikan sebesar 100 juta rupiah. Jika terjadi kecelakaan sehingga kendaraan itu rusak, maka perusahaan asuransi syariah akan bertanggung jawab terhadap biaya perbaikan, penggantian suku cadang, dan ongkos kerja bengkel. Seluruhnya maksimal 100 juta rupiah. Demikian penerapan kasus asuransi syariah. Demikianlah anak-anakku yang bisa Ibu sampaikan tentang asuransi syariah. Mudah-mudahan bisa dipahami. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.